saya ingin menyampaikan permohonan maaf. Pertama, mohon maaf kalau ada yang berpikir bahwa saya di tempat ini mati membusuk. Kalau ada yang berpikir saya di tempat ini menjadi bangkai fisik dan bangkai sosial, minta maaf bahwa itu alhamdulillah tidak terjadi. Ya, karena Mas Anas ini kan korban dari kriminalisasi dan politisasi hukum. Ya. Jadi yang dialami Mas Anas ini juga dialami di banyak negara, terutama pada umumnya di negara-negara yang pemimpinnya bersifat fasis dan otoriter, diktator. Ya, mereka biasa memenjarakan lawan-lawan politiknya. Ya. Buat nanti di jalan sampai sini dulu. Wah, itu siapa tuh? Harapannya di konyol aja. Kasih mic masalah. Udah. Kasih. Aduh. Bang, dikit dong, Bang. Bang. Jangan udah. Udah saya jagain, udah. Jangan berdiri. Ya, makanya. Mas Anas. Mohon tenang. Sekali lagi berharap kepada kawan-kawan semua, kepada saudara-saudara media untuk tenang. Iya, tenang, ini udah tenang. Sedikit acara pada siang hari ini. Tanpa suara di dalam belakang silent, belakang silent, getar aja, getar. Jangan dorong belakang. Sekali lagi, saya minta kepada saudara-saudara semua yang hadir pada siang hari ini untuk tenang. Kita akan memulai acara pada siang hari ini bersama-sama. Setuju? Setuju. Saya dapat berdiri di tempat ini untuk mengikuti program yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kalapas, yakni cuti menjelang bebas untuk 3 bulan ke depan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada Pak Kalapas, Pak Kepala Sekolah, dan seluruh jajaran. Yang kedua, terima kasih pada teman-teman, sahabat-sahabat yang hadir. Saya harus menyebut beberapa di antaranya. Sahabat lama saya, Saan Mustafa, tambah glowing hari ini. Kemudian sahabat saya dan adik saya, ini Rifki Karsayuda. Ada adik-adik PBHNI, ada adik-adik Cipayung, dan tentu saja di belakang saya pasti wajahnya sangat dikenal. Ini sahabat saya Gede Pasek Suwardika dan banyak yang lain. Ada, pokoknya banyak lah. Dari mana saja. Saya sungguh terima kasih karena kehadiran saudara-saudara sekalian di halaman Lapas Sukamiskin ini buat saya bukan memposisikan saudara-saudara saya ini
pada tempat di halaman hati saya. Tapi semuanya yang hadir di sini maupun yang tidak hadir dengan mengirimkan doa, mengirimkan permohonan kepada Tuhan, mengirimkan harapan, semuanya saya yakin ada di dalam relung-relung hati saya yang terdalam. Karena di dalam relung hati yang terdalam itulah kita punya ikatan hati, ikatan batin, ikatan rasa, ikatan komitmen, dan merasa bahwa kita ini bukan individu-individu yang bisa berjalan bergerak sendiri-sendiri, tetapi sebagai sebuah jalinan komunitas perjuangan. Yang ketiga, saya terima kasih kepada teman-teman wartawan yang dengan sabar dan agak susah payah berada di tempat ini, karena tempat ini pasti bukan favorit buat para wartawan, tetapi alhamdulillah bisa berkumpul di tempat ini. Yang kedua, selain terima kasih Pak Kalapas, saya ingin menyampaikan permohonan maaf. Pertama, mohon maaf kalau ada yang berpikir bahwa saya di tempat ini mati membusuk. Kalau ada yang berpikir saya di tempat ini menjadi bangkai fisik dan bangkai sosial, minta maaf bahwa itu alhamdulillah tidak terjadi. Alhamdulillah dengan dukungan keluarga, dukungan teman-teman, dukungan para sahabat, saya tetap bisa hadir, hidup, tegak berdiri. Bukan hanya hidup, menurut saya hadir di sini dengan sadar, dengan sehat dan waras. Yang kedua, saya juga mohon maaf kalau ada yang berpikir bahwa dengan waktu saya agak lama di sini, terhitung hari ini berarti 9 tahun 3 bulan, waktu yang cukup lama, itu hampir 2 periode Pak Saan di DPR itu. Bang, handphone bang. Mohon maaf kalau ada yang berpikir dengan waktu yang lama itu kemudian bisa memisahkan saya dengan sahabat-sahabat saya seperjuangan. Mohon maaf kalau ada yang berpikir bahwa bisa memisahkan saya dari gerak hidup dan denyut nadi Indonesia yang kita cintai. Karena ikatan batin, ikatan rasa, ikatan nilai, ikatan spirit semangat, ikatan komitmen, dan ikatan keberanian untuk terus melangkah maju, itu akan membuat yang berpikir seperti itu, mohon maaf, seperti tidurnya di siang hari, tidur di siang bolong. Jadi sungguh saya mohon maaf. Saya juga mohon maaf kalau ada yang menyusun skenario besar bahwa dengan saya dimasukkan dalam waktu yang lama di tempat ini, menganggap bahwa Anas sudah selesai. Skenario boleh besar, boleh kuat, boleh hebat, tetapi sehebat apapun, sekuat apapun, serinci apapun skenario manusia tidak akan mampu mengalahkan skenario Tuhan.
Sallu ala Nabi Muhammad. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dengan begini saya ingin mengatakan pada kita semua bahwa saya ingin berpikir ke depan. Ke depan itu juga sekaligus dengan permohonan maaf. Mohon maaf kalau ada yang berpikir saya keluar merdeka bebas ini kemudian mendatangkan atau melahirkan permusuhan atau pertentangan. Saya katakan mohon maaf, tidak. Tidak. Saya tidak ada kamus pertentangan permusuhan. Tetapi kamus saya adalah perjuangan keadilan. Andai dalam perjuangan keadilan itu ada yang merasa termusuhi, mohon maaf, bukan karena saya hobi permusuhan, tetapi karena itu konsekuensi perjuangan keadilan. Jadi hati saya, sikap saya adalah sikap persaudaraan, sikap persahabatan. Itu ingin saya garis bawahi. Dan mohon maaf, sesungguhnya saya ingin menyampaikan hal-hal lain, tetapi saya menduga Pak Kalapas dan Pak Kadipas itu sudah ya capek mendengarkan. Jadi kita lanjutkan nanti di tempat berikutnya, karena tentu beliau ini tugasnya sampai di sini dan berikutnya. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, dalam tradisi para aktivis saya ingin sampaikan yang terakhir. Dalam tradisi para aktivis, pertandingan, kompetisi itu hal yang biasa. Kami para aktivis diajarkan itu sejak kecil, sejak bayi sebagai aktivis. Tetapi buat saya, pertandingan itu dalam konteks demokrasi adalah pertandingan yang jujur, fair, terbuka, dan objektif. Pertandingan yang terbuka, jujur, dan objektif tidak boleh menggunakan pihak lain. Tidak boleh pertandingan pakai teknik lama, nabok, nyilih tangan. Itu pertandingan yang jujur. Kalau tidak ada pertandingan yang jujur, sesungguhnya buat para aktivis tidak tertarik untuk ikut pertandingan. Itulah yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Kalapas, Pak Kadipas, Pak Gabapas, dan kepada negeri ini, kepada Indonesia. Tidak mungkin kita diceraikan dengan komitmen kita untuk Indonesia ke depan yang lebih baik. Tidak mungkin kita semua bisa dipisahkan dengan semangat untuk memberikan kontribusi dan bakti untuk negeri yang kita cintai ini. Mudah-mudahan negeri kita ini makin maju, makin berkembang menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Negeri NKRI yang maju, makmur, bersatu, dan rakyatnya sebanyak mungkin menikmati janji-janji kemerdekaan. Inilah sekali lagi terima kasih, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sekali lagi saya ingin terakhir memekikkan ini 45, boleh Pak Kusnali, Pak Konrad, merdeka boleh ya? Merdeka. Boleh. Ya. Merdeka lagi, merdeka ya kita ya. Merdeka! 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 Kita menyambut kemerdekaannya Mas Anas, bebas dari sukamiskin ya, selama 8 tahun. Dan ini merupakan momentum bersejarah dalam politik di Indonesia ya, karena Mas Anas ini kan korban dari kriminalisasi dan
politisasi hukum. Ya. Jadi yang dialami Mas Anas ini juga dialami di banyak negara, terutama pada umumnya di negara-negara yang pemimpinnya bersifat fasis dan otoriter, diktator. Ya, mereka biasa memenjarakan lawan-lawan politiknya. Ya. Jadi contohnya Nelson Mandela di Afrika Selatan, Anwar Ibrahim di Malaysia, sekarang kan jadi pemimpin. Tapi pada saat di penjara, yang memiliki kebenaran hukum itu adalah penguasa. Tetapi ketika zaman berubah, ya, kebenaran itu juga berubah 180 derajat. Nah, Mas Anas itu adalah seorang ketua umum sebuah partai yang diinginkan, ya, oleh orang lain, tapi tidak bisa digusur karena Kongres dia menang. Tapi hanya satu cara, yaitu ya dipenjarakan gitu. Nah, jadi seperti halnya dengan Bung Karno, Mas Anas, Bung Karno, dua-duanya dari Blitar, dua-duanya masuk, dua-duanya akibat perbedaan politik. Ya, Bung Karno perbedaan politik dengan pemerintah kolonial Belanda. Ya. Nah, Mas Anas perbedaan politik dengan bangsanya sendiri. Hari ini kita sambut kebebasannya, dan kita teman-teman Mas Anas sudah menyiapkan kendaraan di Partai Kebangkitan Nusantara untuk bersama-sama berjuang, ya, untuk menegakkan keadilan, memberantas korupsi, ya, dengan menegakkan keadilan.